Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan yaitu praktek wudu. Sebelum wudu harus diperhatikan yaitu anggota-anggota yang akan kita basuh itu harus terbuka dulu, mulai dari muka. Seandainya laki-laki berarti misalkan pecinya harus dibuka dulu atau agak diatasin. Kalau misalkan perempuan berarti yang memakai mukena, yang memakai kerudung harus dibuka dulu atasnya. Selanjutnya tangan, anggota lengan ini ya, ini juga rawan untuk tidak dibasuh. Ini rawan sekali. Soalnya apa? Biasanya kalau lengannya panjang, baju lengannya panjang, ya, itu biasanya agak tertutupi. Sikunya itu agak tertutupi. Makanya sebelum wudu, ya, pastikan semua anggota tubuh kita, mulai dahi, mulai kedua lengan itu terbuka dengan sempurna. Setelah itu kita praktek langsung bagaimana wudhu secara sempurna itu bagaimana. Kita lanjutkan. Kita lanjut langsung praktek ya. Jadi berhubung ini di bulan Ramadan maka tidak perlu umur-umur ya. Sebenarnya umur-umur itu tidak apa-apa walaupun di bulan puasa Ramadan, cuman diperbolehkannya berumur, diperbolehkannya gosok gigi, sikat gigi itu mulai pagi sampai zuhur atau zawal istilahnya di kitabnya. Ya, jadi kalian kalau misalkan mau sikat gigi, gosok gigi itu berarti di waktu pagi hari sebelum zuhur. Jadi kalau misalkan setelah zuhur, setelah asar ya, itu justru hukumnya menjadi makruh. Makanya ketika wudu juga demikian, tidak perlu berkumur-kumur, tidak perlu gosok gigi. Jadi langsung wudu ya, langsung wudu seperti biasanya. Posisi niat wudu ya. Posisi niat wudu, lafaz niat wudu, posisinya adalah pas kita membasuh muka. Bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Maksudnya sebelumnya bagaimana? Misalkan kita niat wudu dulu. Nawaitu wudu'a, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, baru membasuh muka. Ini tidak boleh. Ya. Soalnya apa? Tempat posisi niat lafaz wudu itu adalah pas membasuh muka. Ya. Bukan setelahnya juga. Misalkan sudah membasuh muka baru nawaitu wudu'a li rabbil hadasil, tidak. Tapi apa? Bersamaan kita membasuh, bersamaan itu pula kita niatkan wudu. Ya, sudah. Perhatikan, dalam membasuh muka, rata-rata ketika saya menjadi menjadi penilai bagi anak-anak kelas 9. Soalnya di kelas 9 itu ada praktek wudu. Itu rata-rata kesalahannya waktu ketika membasuh muka. Ada posisi yang membasuh muka itu mukanya itu hanya tengah saja. Jadi misalkan ya, tengah saja. Di sini dibiarkan masih kering. Ya, jadi wudunya ada yang posisinya seperti ini. Nah, ini masih kering. Ada yang mungkin versinya anak-anak itu ketika wudu itu justru yang dibasuh itu adalah anggota pipinya. Anggota tengahnya dibiarkan. Ada memang banyak seperti itu. Misalkan seperti ini. Nah, ini masih kering.
makanya diperhatikan ketika membasuh muka. Ya, jadi mulai atas sampai samping sampai bawah. Diperhatikan. Ada yang versinya anak-anak ketika wudhu, anak-anak kelas 9 khususnya, itu wudhunya itu langsung airnya ditaruh di tengah muka. Nah, jadi misalkan gini, terus gini. Nah, ini jangan seperti ini. Saya contohkan, misalkan ada anak kelas 9 yang versi wudhunya itu demikian. Jangan dari bawah, jangan dari tengah, tapi dari atas diratakan sampai ke bawah. Ya, demikian. Itu adalah ketika kita membasuh muka. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan kita sampai siku. Ingat, siku harus terbuka. Jadi ketika kalian wudhu, memakai mukena, memakai baju lengan panjang, pastikan terbuka dulu sampai siku ini. Ya, jangan sampai ini masih tertutup, kalian wudhu dalam posisi ini tertutup. Jangan sampai, soalnya apa? Ini harus kena. Perhatikan. Mungkin ketika membasuh kedua tangan itu mungkin dikira banyak yang menggampangkan atau menyepelekan. Toh padahal seandainya kita perhatikan, ketika kita membasuh kedua tangan itu banyak sekali anak-anak ketika wudhunya di pad ya, atau di keran, itu rata-rata yang menjadi catatan besar yaitu adalah apa? Rata-rata sikunya di sini masih kering. Ya, sikunya di sini masih kering, baik siku kanan atau siku kiri, lengan kanan ataupun siku kiri. Ya, soalnya apa? Mereka wudhunya itu modelnya seperti ini, tidak lengannya itu tidak diputar atau tidak dikasih air. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, tanpa diputar gini atau dibasuh dengan tangan kiri kita. Itu rata-rata kesarannya. Makanya ketika membasuh kedua tangan itu sebenarnya mudah. Tapi kalau misalkan kita menyepelekan, akhirnya apa? Yang terjadi rata-rata di sini justru sikunya itu justru masih kering. Ya, itu. Terus yang ketiga itu apa? Membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala, ya, ini sangat mudah. Soalnya apa? Membasuh sebagian kepala itu cukup sebagian kepala saja. Maksudnya sebagian kepala itu mana? Sebagian kepala yang ada tumbuh rambutnya. Itu kalau misalkan punya rambut. Jadi misalkan apa? Kita mengusap di sini boleh, mengusap di sini boleh, mengusap bahkan di sini boleh, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ya, bahwasanya apa? Mengusap sehelai rambut saja itu juga diperbolehkan. Ya, satu helai, misalkan rambut saya panjang, ya, rambut saya panjang ini, mengusap bagian kepala hanya rambutnya saja. Nah, satu helai rambut saja itu sudah diperbolehkan, ya. Tapi masa sih kok sampai segitunya ya? Itu kan berarti terlalu perhitungan, terlalu pelit. Ya, pokoknya apa? Sebagian kepala kita usap. Baik, bagian sini, bagian samping, ya, bagian belakang. Itu adalah mengusap sebagian kepala. Selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga itu juga demikian. Banyak ternyata versinya anak-anak ketika mengusap kedua telinga, yaitu caranya itu berbeda-beda. Mulai dari mengusap kedua telinga itu ibu jarinya, ya, jari telunjuknya itu ada yang ditaruh di dalam telinga, lubang telinga. Nah, jadi anak-anak gini, ada yang versinya gini.
Ya, ini model wudhu apa? Walaupun telinga itu sunnah, tapi kan ada tata caranya. Ada yang versinya anak-anak itu ketika mengusap hanya telinga bawah saja. Nah, ada seperti ini. Anak kelas 9, Salawi, ya, anak kelas 9. Ada yang versinya seperti ini. Bahkan ada yang ketika mengusap kedua telinga itu ada yang bagian daun telinga yang atas saja. Jadi telinganya itu dijewer, ya, membasuh sambil jewer telinganya. Yang diusap itu adalah atas. Ini. Nah, berarti apa? Banyak ternyata versinya anak-anak ketika mengusap kedua telinga itu ternyata banyak. Makanya ketika saya praktek wudhu ya kepada anak-anak kelas 9 itu ternyata banyak catatan. Mulai dari muka, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, mengusap kedua telinga, ya itu adalah. Terus caranya bagaimana ketika kita mengusap kedua telinga? Yaitu apa? Yaitu ketika kita sudah mengambil air dari keran, yang diusap itu mulai dari bagian bawah, ibu jari di atas, ya, jari telunjuk ditaruh di dalam telinga dalam, ya. Nah, jadi seperti ini. Ini ditaruh atas bawah, ya. Ibu jari ini ditaruh bawah, ini ditaruh dalam, ya. Setelah itu apa? Diputar ke atas. Nah, ya. Ini diputar ke atas. Nah, itu caranya. Ya, jadi apa? Semuanya daun telinga ini bisa kena air. Ya, soalnya apa? Ya, mulai dari bawah langsung ditarik ke atas. Nah, itu sampai 3 kali. Ya, itu ketika mengusap kedua telinga. Sekarang membasuh kedua kaki. Dalam membasuh kedua kaki mungkin sudah hampir semua benar. Ketika anak-anak praktek wudhu itu hampir semua benar. Soalnya apa? Membasuh kedua kaki itu kan mudah. Intinya apa? Intinya di atas mata kaki. Ya, jadi jangan sampai kurang dari mata kaki. Intinya mata kaki mana? Ini. Berarti apa? Sampai sini sudah bisa. Ya, tidak harus sampai sini, ya. Intinya apa? Intinya atas mata kaki. Cuman kalau dilebih itu alangkah baiknya dilebih. Ya. Jadi saya ulangi lagi, catatan ketika kita wudhu, perhatikan. Sebelum wudhu perhatikan ya, yang harus kalian buka anggota-anggota tubuh kalian dari kepala, dari kedua lengan yang tertutup, pastikan semua telah terbuka dengan sempurna. Ya. Setelah itu membasuh muka. Ya, membasuh muka mulai dari atas diratakan ke bawah, ya. Mulai dari atas ya, dahi, terus pipi, terus ke bawah, ya, tengah, ini semuanya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal sedikit pun. Terus yang kedua yaitu membasuh kedua tangan. Perhatikan ya. Jadi siku yang belakang ini rawan sekali ditinggal oleh anak-anak. Makanya ini perlu kalian perhatikan. Jangan sampai siku yang belakang ini ketika kalian untuk masih kering. Itu yang kedua. Jadi caranya apa? Caranya mulai jari-jari dulu, ya. Terus gini. Lebih enaknya kalau misalkan kita membasuh kedua tangan, itu lebih enaknya itu bukan gini, tapi apa? Gini. Misalkan, nah, maka semua ini akan bisa terbasuh, ya. Jadi posisinya seperti ini, ujung. Kalau kalian cara basuhnya cuma gini, nah ini rawan sekali. Ya, ini rawan sekali tertinggal. Ya. Terus selanjutnya yaitu mengusap kepala seperti tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Kemudian mengusap kedua telinga. Nah, mengusap kedua telinga tadi juga ada caranya, yaitu apa? Ibu jari ada di bawah, ya, jari telunjuk ada di dalam.
langsung kita putar ke atas. Terus yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, itu adalah petunjuk tata cara wudhu yang sempurna yang harus kalian ketahui, karena kunci dari ibadah, kunci dari sholat, kunci dari semuanya itu sebenarnya apa? Di wudhunya. Ketika wudhu kalian sah, maka apa? Sholat kalian juga sah. Ketika wudhu kalian sah, maka apa? Ketika kalian memegang Al-Quran juga diperbolehkan. Kalau wudhu kalian tidak sah, otomatis sholat kalian juga tidak sah. Ketika wudhu kalian tidak sah, maka ketika kalian memegang Al-Quran juga hukumnya tetap haram. Ya. Sekian, itu adalah panduan wudhu. Tugas kalian yaitu kalian buat video seperti ini, ya, praktek wudhu secara sempurna tadi mulai awal sampai akhir, ya. Terserah kalian minta bantuan kepada siapapun, pada teman, pada orang tua, pada siapapun. Pokoknya intinya tugas kalian mengumpulkan video tentang praktek wudhu. Sekian dari kami. Semoga ini manfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya dan kepada kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.